Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Rahmat Hidayat. Saya ingin mempresentasikan hasil PKL saya di PT Mitsubishi Fuso. Dan inilah dia PPT saya, Cikidot. Oke. Waktu dan tempat. Waktu PKL dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu mulai tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Tempat di PT Mitsubishi Fuso, Mustika Prima Berlian. Alamat Jalan Raya Narogong nomor kilometer 12 Cikiwul Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kode pos 17152. Kompetisi yang dicapai oleh saya: 1. Tune up, kegunaan atau fungsi dari tune up untuk pengecekan mesin, yaitu pengecekan air aki, pengecekan oli mesin, pengecekan saringan udara, pengecekan karet V-belt. Lanjut. Pengecekan air aki, siapkan peralatan seperti tang, kombinasi melihat air acus masih tersedia atau sudah habis. Bila sudah di bawah lower, lebih baik diisi sampai upper. Pengecekan karet V-belt, pastikan kondisi karet V-belt mobil tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur juga. Pastikan sesuai dengan ukuran dari standarnya. Apabila karet V-belt terlalu kendur, dapat mengakibatkan slip, dan apabila terlalu kencang dapat membuat komponen putaran karet V-belt tidak akan bertahan lama atau tidak awet. Pengecekan saringan udara. Untuk dapat melakukan pemeriksaan saringan udara, lebih dahulu harus melepas air filter housing. Kemudian lepaskan elemen saringan dan arahkan saringan arah sinar lampu atau matahari. Jika tidak ada sinar yang dapat menembus elemen saringan, berarti saringan udara sudah sangat kotor dan perlu diganti. Pengecekan oli mesin. Parkir mobil di tempat yang rata. Jika mesin sempat dihidupkan, matikan mesin dan tunggu kurang lebih selama 10 menit hingga oli dan mesin dingin. Buka kap mesin mobil dan siapkan kain lap untuk menarik stick oli. Stick oli biasanya berada di bagian atas bongkahan mesin, lalu bersihkan ujungnya dengan kain majun. Perlu diingat, dipstick jangan sampai terbalik ujung pegangan di stick oli di posisi atas, karena untuk mengetahui oli berada di level mana. Pada kemudian masukkan kembali stick oli hingga ujung dan tarik kembali stick oli keluar untuk melihat level oli mesin. Ini ya pur. B. Stall rem tromol pada truk. Siapkan obeng minus. Siapkan dongkrak, angkat mobil dengan dongkrak, buka penutup setel rem, lalu masukkan obeng minus dan geser ke kanan sesuai dengan sistem pengereman yang standar. Jika sudah, tutup kembali penutup setel rem tersebut dan turunkan dongkrak yang telah dipakai. C. Membuka silinder head. Pastikan mesin dengan kondisi dingin, pastikan semua koneksi pipa ke silinder head harus dilepas semua. Posisikan top dead center TDC pada silinder head yang mau dibongkar. Lepaskan baut silinder head dengan special tools. Angkat silinder head. Isi air aki. Siapkan alat berupa obeng untuk membuka penutup sel aki. Cek ketinggian air aki untuk memastikan berapa kekurangan air aki tiap sel. Siapkan air aki yang sudah tersedia. Agar aman, lepas terminal negatif dan positif buat aki. Letakkan kain majun di sekitar aki untuk mencegah tumpahan air aki. Buka semua penutup sel aki. Isi air aki yang sudah disiapkan tadi sampai batas standar air aki. Setelah selesai, tutup semua air sel aki. Isi air radiator. Pastikan mesin mobil dalam keadaan dingin atau belum dinyalakan. Siapkan air radiator. Sebaiknya gunakan radiator coolant. Buka kap mesin dan buka tutup tangki. Cadangkan air radiator reservoir. Isi dengan cairan radiator hingga garis batas maksimum. Tutup kembali tangki cadangan air radiator. Ganti oli mesin. Letakkan wadah penampung untuk oli bekas.
tepat di bawah lubang pembuangan oli mesin. Buka pembuat kan dia. Buka saat baut penutup oli terbuka, maka oli akan keluar. Sampai di sini kita perlu menunggu oli keluar sampai habis. Tandanya tak ada lagi tetesan oli yang keluar dari lubang pembuangan. Tidak dianjurkan untuk menyemprotkan udara bertekanan pada mesin. Alasannya udara yang disemprotkan bisa saja meninggalkan air. Usai oli mobil terbuang semua, tutup kembali baut pembuangannya. Satu hal yang perlu diingat, ganti packing lama dengan yang baru. Setelah bagian bawah mesin beres, kita bisa memulai mengisi mesin dengan oli yang baru sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan. Setelah melakukan pengisian, cek kembali volume oli dengan menggunakan dipstick atau stick oli. Sebaiknya oli mesin berada di antara level full dan low. Bila volume oli sudah tepat, jangan lupa tutup rapat lubang penuangan oli. Ganti oli gardan. Oli gardan yang sesuai dengan jenis mobil. Kunci untuk membuka dan menutup baut oli gardan. Tepat untuk menampung oli bekas, gunakan corong minyak yang sudah di custom dengan selang karet agar mudah saat pengisian oli gardan. Buka baut untuk membuang oli, tempatkan pada tempat yang sudah disiapkan. Tunggu beberapa saat sehingga oli keluar semua. Tuangkan oli baru ke plastik. Cukup masukkan setengah plastik saja untuk mempermudah memasukkan ke dalam lubang baut. Kumpulkan lubang dalam kurung bibir corong minyak yang sudah di custom dan masukkan ke dalam lubang baut pengisian dan tuang secara perlahan. Ulangi jika belum penuh, isikan oli sampai penuh. Volume oil garden sekitar 1 hingga 2 liter tergantung jenis mobilnya. Tutup kembali dan kencangkan. Ganti kampas rem tromol. Kendorkan baut roda, dongkrak mobil, buka tutup baut roda dan lepaskan ban. Lepaskan tromol, lepaskan pengunci kampas rem, lepaskan per kampas rem, lepaskan tuas rem. Ganti kampas rem dengan yang baru, lalu lakukan pemasangan ulang seperti semula lagi. Bleeding. Bleeding adalah pengocokan minyak rem agar tidak ada udara. Lepaskan karet pelindung dari nipple caliper. Hubungkan selang dari botol penampung. Tekan pedal rem beberapa kali, kemudian tahan pedal rem. Buka baut nipple caliper, tekan pedal rem secara penuh, tahan selama kira-kira 5 detik. Kencangkan baut nipple brake caliper, lepaskan pedal rem. Ulangi prosedur ini 3-5 kali sampai tidak terlihat gelembung udara pada selang. Kencangkan baut nipple, lepaskan selang dari baut nipple caliper, pasang karet pelindung nipple. Lanjutkan proses bleeding yang sama pada roda yang lain dengan urutan sebagai berikut. Ganti saringan solar. Siapkan kunci rantai, siapkan saringan solar yang baru. Jika peralatan sudah siap, maka putar saringan solar ke arah kiri menggunakan kunci rantai. Lalu pasangkan saringan solar yang baru ke arah kanan. Pasangkan semua selang keluar masuk solar pada saringan solar yang telah dipasang. Pompa saringan solar agar solar mengalir ke dalam saringan solar tersebut. Dengan kegiatan ini saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan secara baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku. Kesimpulan, pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi yang memberikan peluang peserta mengalami proses belajar melalui bekerja langsung pada pekerjaan. Dengan adanya kegiatan
praktek kerja lapangan, penulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri maupun bengkel. Kegiatan PKL sangat bermanfaat bagi para siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 14 Kota Bekasi. Dengan adanya kegiatan prakrin ini, para siswa-siswi dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki serta wawasan yang tinggi. Kegiatan PKL dapat menunjang siswa-siswi untuk menjadi tenaga kerja menengah yang ahli dan profesional dalam bidangnya, yang mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Dengan begitu, siswa-siswi akan mempunyai sikap yang akan menjadi bekal dasar pengembangan diri secara berkelanjutan dan mengamalkan apa yang diperolehnya. Banyak sekali pengalaman dari pembelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu pengalaman dalam bekerja di era globalisasi ini. Persaingan dalam mencari pekerjaan sudah semakin sengit, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal, kita harus meningkatkan kualitas dan kemampuan kita sehingga terwujud hal tersebut. Hal yang paling mendasar yang harus kita tanamkan dari sekarang adalah harus lebih rajin dalam segala hal, adalah kunci utamanya. Begitu juga dengan berbagai program untuk mengasah dan evaluasi sampai sejauh mana kemampuan kita. Saran untuk sekolah. Diharapkan dengan adanya program ini terjadi hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah SMK Negeri 14 Kota Bekasi dengan perusahaan PT Mitsubishi Fuso Mustika Prima Berlian. Pihak sekolah diharapkan dapat memantau kegiatan siswa yang sedang melakukan praktik kerja lapangan PKL secara intensif, sehingga segala kemungkinan kesulitan dapat dipecahkan bersama. Setiap pembimbing atau pihak sekolah sebaiknya dibekali pengetahuan yang memadai mengenai dunia industri atau dunia bengkel yang akan siswa dan siswi tempati. Saran untuk perusahaan. Diharapkan agar PT Mitsubishi Fuso Mustika Prima Berlian dapat memberikan peluang kesempatan lebih banyak lagi kepada siswa dan siswi lain yang belum pernah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Mitsubishi Fuso Mustika Prima Berlian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.